Apa yang kami alami saat ini Tuhan, itu semuanya adalah bagian daripada kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau menciptakan langit dan bumi, Engkau menciptakan semua manusia. Dan kalau Tuhan menciptakan semua manusia, kami mengerti Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Tuhan tidak pernah membelenggu satu manusia pun. Tapi Tuhan mengetahui isi hati daripada manusia. Bahkan Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang akan kami perkatakan sebelum kami berkata-kata. Engkau Tuhan yang mengetahui apa yang akan kami kerjakan bahkan sebelum kami melakukan apa yang ingin kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan yang tahu sebelum kami berbuat dosa, Tuhan telah mengetahui bahwa kami akan berbuat dosa. Sebab Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah Alfa, Allah di masa lampau. Bahkan Engkau adalah Alfa dan Omega, Allah Omega, Allah di masa depan, bahkan sampai dengan kekekalan. Engkau sudah mengetahui semua Tuhan. Betapa kami menyadari kalau semua manusia yang dilahirkan itu akan lahir dalam kodrat dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, maka Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi korban penebusan atas setiap dosa-dosa daripada seluruh umat manusia. Tetapi kami harus menyadari Tuhan, benar bahwa ketika Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menebus kami dari dosa kami, maka sejak daripada saat itu, hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi hidup kami adalah milik Kristus. Kami seharusnya hidup di bawah kekuasaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kami mau berjuang supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari menjadi semakin serupa seperti Yesus. Dan itulah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memohon pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Kiranya Engkau mau berbicara bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan persoalan kami mau menyerahkan segenap hati dan pikiran kami untuk dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan kepintaran kami, logika kami, tapi kami mau untuk hidup senantiasa dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu, membawa sembah kami, hormat kami kepadamu, sebab Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan. Tanpa Tuhan tidak akan mungkin ada kehidupan hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan
Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom juga yang mengikuti dari TikTok ya, puji Tuhan. Hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini dan memang topik yang mau kita sama-sama sharing ya. Jadi silakan untuk memberikan komentar, pertanyaan. Tetapi perlu kita tahu bahwa main pointnya, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya kita bisa hidup bergembira. Ya, judulnya mencari jodoh. Ya, judulnya mencari jodoh. Jadi ini renungan buat semua orang, bukan hanya yang belum punya jodoh. Ya kan? Yang udah punya jodoh harus ikut renungan ini. Yang kemudian sudah menikah juga harus memahami ini. Bahkan mungkin orang tua ya, bukan hanya mama papa, sampai dengan kakek nenek pun kayaknya harus memahami tentang jodoh ini ya. Kita akan mulai dengan merenungkan satu ayat ya. Oke, dari Samuel ya. Kitab Samuel pasal 1 ayat yang ke 1 Samuel pasal 16. Ya, shalom ya yang di TikTok, silakan memberikan komentar ini tentang mencari jodoh. Dan jodoh yang dicari-cari ternyata akan berpotensi membuat kita nggak bisa gembira. Dan saya menemukan ada banyak sekali keadaan di mana kita yang mengalami penyakit, sakit ditambah parah karena mikir jodoh ya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, nanti kita nyanyi ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa kita ada di dunia dan Tuhan itu ada di sorga. Dia melihat dari atas, sedangkan kita hanya bisa melihat yang sejajar dengan kita. Itu secara fisikal begitu. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kita manusia hanya bisa melihat perawakan. Kita bisa lihat ganteng, kita bisa lihat cantik, ya. Kita bisa lihat punya uang banyak. Nah, ini ada yang nanya, kok bahas jodoh? Karena jodoh ternyata sangat mempengaruhi kesehatan. Karena jodoh ada banyak, kemudian orang nggak bisa gembira. Karena jodoh ada banyak orang-orang kemudian kecewa dengan kehidupan. Entah karena belum dapat jodoh, atau udah dapat jodoh tapi kemudian putus di tengah laut, salah di tengah jalan. Atau kemudian udah dapat jodoh, lalu menikah, ternyata di tengah-tengah daripada pernikahan, salah satu kemudian memutuskan untuk tidak lagi setia. Dan ini bukanlah kasus yang sedikit ya. Jadi ini harus benar-benar kita pahami kalau kita mau sehat. Ya, kalau mau sehat ya. Jadi dari ayat ini tadi 1 Samuel 16 ayat 7, ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Dia tahu hati kita. Dia tahu hati saya, dia tahu hati semua kita yang ada di sini. Apakah hati kita itu baik atau jahat? Lalu kalau kita adalah seseorang yang belum punya jodoh dan kemudian berpikir saya mau punya jodoh, itu dulu. Saya mau punya jodoh. Apakah ada kita mau punya jodoh tapi jodohnya mengecewakan? Pasti semua berpikir kita mau punya jodoh tapi dapat jodoh yang cocok, yang akan membahagiakan kita. Benar ya Dan? Ya. Tapi karena kita manusia nggak bisa lihat hati,
seringkali kita akan memakai mata kita, indera kita, telinga kita. Kita dengar cara dia bicara, oh ya kayaknya baik. Bukankah tidak jarang ketika kemudian di awal-awal pasangan kita terdengar baik, lalu ternyata setelah menikah itu kemudian berbalik 180 derajat. Dan di tengah-tengah pergumulan itu seringkali doanya adalah, kenapa Tuhan? Kok begitu suami saya? Kok begitu istri saya? Ya kan? Kita kecewa. Dan ketika seseorang itu mengalami kekecewaan, apa yang dialaminya adalah tekanan mental, stres yang gak berkesudahan. Lalu kemudian dia mulai mengalami peningkatan hormon-hormon stres di tubuhnya, sehingga muncullah berbagai-bagai keluhan-keluhan. Itu cerita yang udah dapat jodoh, tapi jodohnya ternyata berubah 180 derajat. Jangan tanya kenapa jodoh berubah, karena kita hanya manusia, kita nggak bisa lihat hati. Tapi Tuhan itu bisa lihat hati. Ya, jadi buat yang belum punya jodoh, hari ini kalau belum dapat jodoh, artinya apa? Tuhan belum lihat jodoh yang terbaik buat kamu. Daripada nanti akhirnya, karena Tuhan udah tahu belum ada yang cocok ini, mungkin ada 10 laki-laki, Tuhan udah lihat nih 10 ini kayaknya bisa sebenarnya. Tapi karena Tuhan bisa lihat hati, maka dia berpikir janganlah, nggak usahlah, ini punya jodoh ini si wanita ini. Ya. Ada yang minta, Tuhan kirim aku 1 aja. Ya masalahnya 1 pun nggak ada sekarang Kak. Lah kalau ada masa Tuhan nggak kirimkan? Lalu ada yang kemudian menjadi kecewa sama Tuhan karena sampai hari ini gak punya jodoh. Padahal karena Tuhan tahu belum ada yang cocok buat kita. Kalaupun kita paksakan, nanti akan terjadi keadaan di mana jodoh itu berubah. Karena masa-masa yang terindah antara hubungan seorang laki-laki dan perempuan mungkin hanya sekitar 3 bulan. Paling lama 9 bulan lah selama ibu mengandung. Lewat dari situ udah muncul semua karakter asli daripada manusia itu kemudian akan muncul. Maka yang pertama, kalau kita belum punya jodoh, jangan minta-minta jodoh. Karena waktu kita minta jodoh, berarti kita sedang memaksakan keinginan kita, kehendak kita supaya punya jodoh. Sementara yang tahu jodoh yang terbaik buat kita adalah Tuhan. Apa Tuhan nggak dengar gitu kalau kita doa tiap hari, doa Tuhan mana jodohku, mana jodohku. Tuhan bilang sabar, belum ada yang cocok. Bisa katakan amin. Berarti kalau kita sekarang belum punya jodoh, supaya kita bisa memiliki hati yang bergembira, yang pertama adalah bersyukur saja. Kalau kamu belum punya jodoh, karena memang Tuhan lihat belum ada yang pas. Dan yang tahu itu pas atau tidak adalah tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ya. Aku kalau udah yakin bahwa Tuhan itu tahu siapa yang pas buatku, ngapain aku kemudian berpikir mana Tuhan jodohnya, mana Tuhan jodohnya. Seakan-akan Tuhan sembunyikan jodoh. Iya kan? Benar gak? Itu dari jodoh tuh. Iya kan? Tuhan sembunyikan jodoh kita gitu. Lalu tiap hari kita doa terus buat yang belum punya jodoh supaya ketemu jodoh. Jangan.
Malah saya mau bilang gini, kalau kemudian setiap hari kita kecewa karena doa kita belum dijawab, kita sedih, jangan-jangan ya, kita jadi nggak bisa menunjukkan tampilan terbaik kita. Ya, tampilan terbaik. Sebab lihat siapa aja mukanya asem, merasa jodohku belum ada. Asem. Lihat orang yang udah punya jodoh, iri. Lihat orang yang belum punya jodoh, sama kita ya. Kok kita belum punya jodoh sampai sekarang? Semua yang lihat pada sedih. Lah mana ada pasangan yang mau dengan pasangannya yang sedih? Paham? Coba, adakah di antara kita yang pengen punya jodoh, tapi jodoh yang gak bahagia? Rugi gak? Lah kita udah bahagia dengan diri kita. Tuhan ciptakan kita dengan begitu luar biasa, and then kita bilang, Tuhan terima kasih saya bahagia dengan diri saya saat ini. Lalu kemudian satu waktu kita melihat seorang yang lain, lawan jenis kita, dia gak bahagia. Masa sih kau mau ngasih hidupmu untuk orang yang sedang gak bahagia? Ya. Tapi ada yang kemudian dia jadi kecewa. Ya. Kalau tadi ada yang ngikuti live yang pagi, entah kayak mana, memang Tuhan itu selalu kasih tunjuk jalan. Dan dia bilang dia pengen punya jodoh, karena dia rasa kalau ada jodoh itu akan kemudian menjadi teman dia sepanjang dia hidup. Bisa paham? Berarti selama belum punya jodoh, dia rasa gak punya teman. Lalu aku tanya sama dia, kau tahu lagu Yesus Kawan yang Sejati? Nah itu apa gak dinyanyikan? Dinyanyikan. Terus sekarang pengen punya jodoh supaya ada teman. Kira-kira Tuhan yang dengar itu sakit hati gak ya? Sakit hati dong. Katanya aku kawan yang sejati, tapi kok kamu belum punya jodoh, kok sedih? Maka kalau orang belum punya jodoh, lalu dia sedih, ya sama aja kita kemudian menganggap Tuhan itu gak hadir bersama dengan kita. Amin. Nah, kalau gitu kita nyanyi dulu satu lagu ya. Ini lagu Kidung Jemaat. Ya, Yesus Kawan yang Sejati. Yuk, buat kuncinya dari G rasanya. Coba G. Oh, gak C. Yesus Kawan yang Sejati. Yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Amin. Yang belum punya jodoh sekarang cepat-cepat bahagia, cepat-cepat gembira. Sebab kalau belum punya jodoh tapi kita sedih, berarti kita nggak percaya Yesus adalah kawan yang sejati. Ayo, siapa belum punya jodoh angkat tangan Jo. Nah, banyak ya. Maka kalau kita belum punya jodoh, pastikan wajahmu tuh berbahagia. Dimanapun kamu pergi, kamu punya teman yang sejati, namanya Yesus. Jangan tanya sama Tuhan, kapan aku punya jodoh? Mungkin sebagian akan nanya nih, gimana kalau mamaku nanya,
Kapan kau jodoh? Kapan kau menikah? Kapan kau menikah? Apa jawabanmu? Jodohku dalam tangan Tuhan. Amin. Jadi kenapa belum ada jodohmu? Berarti belum ada di dalam tangan Tuhan yang cocok untuk kita. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Gak usah minta-minta. Kamu itu dipanggil untuk jadi orang yang bersyukur sama Tuhan. Betul nggak? Kalau kita minta, berarti kita rasa kurang. Kurang jodoh, kurang teman, kurang perhatian. Padahal Tuhan sudah kasih sesuatu berkat anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita nggak bisa bilang, tapi kan aku nggak punya teman. Loh, bukankah dia hadir? Dia Allah Immanuel. Apa? Tuhan beserta dengan kita. Dimanapun kamu pergi, kemanapun kamu pergi, Tuhan bersama dengan kita. Jangan sakiti hati Tuhan. Kita murung kemana-mana, tapi aku belum punya jodoh, nggak punya teman curhat. Ya elah, buat apa juga kamu punya teman curhat? Tuhan dengar apa yang kamu dengar. Tuhan tahu apa yang orang lakukan buatmu. Kurang apa coba? Bahkan Tuhan pelihara hidupmu. Ingat, jangan lupa 8 liter oksigen itu Tuhan kasih buat kita. Kira-kira harganya 256 perak. Jadi setiap menit kita jalani dalam hidup ini 256 rupiah Tuhan kasih. Apa yang kita buat sama Tuhan? Bayar kita gitu? Enggak loh. Itu anugerah dari Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau waktu nunggu jodoh, kamu sedih-sedih di hadapan Tuhan. Yang pertama, udah Tuhan kasih napas kamu untuk pakai sedih. Udah dia bilang aku bersama-sama dengan kamu, kamu tetap sedih. Sama aja kita tidak menghargai kehadiran Tuhan. Amin. Mau kamu gak hargai kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Oke, ini tadi ada yang nanya nih. Iya ya, oke. Jadi kalau katanya, iya hati sering sedih karena belum nikah, ya itu tuh masalahnya. Karena belum nikah hatinya sedih. Tapi yang sedih bukan hanya yang belum nikah. Mamanya sedih, opungnya sedih, nenek kakeknya semua sedih. Akhirnya sakit, lalu datang ke praktek Dr. Joseph. Dikasih hati yang gembira. Ada obat yang? Apa dikasih jodoh? Lah ya enggak lah. Mana pula aku bisa kasih jodoh? Aku cuma bisa mengingatkan, ingat, ada Tuhan. Tuhan udah kasih kamu hidup. Masa sih kamu gak bersyukur untuk sesuatu yang tidak ada satu manusia pun? Ada manusia yang bisa ciptakan oksigen. Kalaupun ada, bisa gratis. Ya mahal lah. Itu tadi harga 256 perak itu harga paling diskon. Sebab rumah sakit kasihan, udah cengap-cengap. Masa dikasih harga oksigen mahal lagi, belum tentu dia maka di diskon, harganya jadi 32 perak rupiah per liter. Coba beli yang ketengan. Berapa itu harganya tuh? Kalau nggak salah 3 liter bisa sampai 50.000 loh harganya yang ketengan. Nggak percaya, nanti coba lihat di Alkes. Minta oksigen ketengan, bilang, baru tahu harganya. Sebegitunya Tuhan kasih buat kita. Tapi cuma karena kita mikir gak punya jodoh, lalu kita sedih. 1 Samuel 16 tadi, jangan lupa, Tuhan yang melihat hati. Jadi kalau jodoh kita di tangan Tuhan, tapi hari ini kita belum punya jodoh, artinya belum ada yang cocok itu di tangan Tuhan. Tuhan gak bisa ngasih gitu loh. Lalu kita minta-minta lah Tuhan, nanti dicaplok aja sama Tuhan. Ya udah, nah inilah. Amin. Ya ada yang nanya, apa ini bukan lagu untuk orang yang sudah dipanggil Tuhan? Maksudnya untuk yang meninggal Kak Happy. Kalau orang udah meninggal Kak Happy, dia gak bisa dengar kita nyanyi.
Iya, itu mengingatkan kita kalau orang yang kita kasih sudah meninggal, please deh, Tuhan masih ada buat kamu. Bukan mau dibawa nangis-nangis gak menentu. Malahan kita bahagia sebab diingatkan, oh ada Yesus, kawan yang sejati. Haleluya. Beda. Nah kalau untuk orang yang mati dia juga gak dengar juga. Kita mau nyanyi sampai pakai sound system sebesar apa juga, dia gak bangun-bangun, gak denger. Tandanya dia sudah mah. Ntar kalau dia bangun dengar lagu ini, kita yang lari. Yesus kawan yang sejati, bangkit dia. Amin, bro. Belum punya jodoh kan? Bahagia aja dulu. Tuhan tahu yang terbaik. Orang kalau maksa-maksain dia harus punya jodoh, itu sama dengan ngajarin Tuhan. Mau ngajarin Tuhan kau? Layak kau ngajarin Tuhan? Sementara oksigen dikasih gratis. Ya, gratis nggak kau dikasih Tuhan oksigen? Pernah bayangin kalau tiba-tiba oksigen ini nggak ada lagi? Hah? Pernah bayangin? Amin. Oke, Kak Nori semuanya yang hadir, Kak Desi, bagi pasangan yang sudah menikah, apakah itu sudah menjadi jodohnya? Pas tuh nggak pertanyaannya? Kalau yang sudah menikah, kita move on sekarang. Untuk yang udah menikah, apakah itu jodohnya? Ya iya jodohnya lah. Orang memang sudah menikah, Kak. Tapi persoalannya, apakah jodohnya itu kemudian mendatangkan kebahagiaan atau tidak? Siapa yang tentukan? Ya diri dia sendiri. Sadar. Dulu kayaknya Tuhan udah pernah ingatkan supaya jangan sama dia. Tapi aku maksa karena aku udah pengen banget punya jodoh. Lah ya sudah Kak, dijalani aja. Paham? Nah, baru kita move on. Andai kata itu jodohnya, ingat apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan khawatir. Yang sekarang punya suami jahat, tenang aja, santai bro, santai. Kok bro, santai sister. Suamimu mungkin jahatnya aju gile, sampai kau nggak tahu mau buat apa ya. Nih, 1 Petrus 3. Ya, masuk dek, masuk. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1. Nah, ini buat yang suaminya jahat-jahat, karena udah kadung memang itu jodoh kita. Tenang, ada harapan. Jangan mundur, makin semangat. Jangan stres, karena kalau stres hatinya gak gembira. Hati gak gembira kau sakit. Belum sempat lihat suami berubah, kamu udah duluan dipanggil Tuhan. Kadangkala itu juga jawaban doa kita. Panik. Tuhan jahat kali suamiku Tuhan, gak tahan lagi aku Tuhan. Tuhan jawab doa dari atas. Ya sudahlah nak, kalau kau gak tahan lagi, ku kasih kau istirahat di tempat. Gerak. Rest in peace. Bisa kau rasakan Kak kejahatan suamimu? Ya gak bisa lah, udah mati. Kenapa kau mati? Ikan Tuhan jawab doamu. Gak tahan lah. Baca 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan yang mana? Yang tunduk. Tunduk. Tapi suamiku jahat, tukang pukul. Tunduklah waktu dia memukul. Terus lewat tangannya.
Tapi suamiku jahat dong, tukang lempar piring terbang. Tes, tunduklah supaya piringnya lewat. Tapi suamiku kasar. Itu ngomongnya ya, kalau dia udah ngomong ya, ampun, semua kebun binatang itu keluar. Ya tunduk aja, kasih dia ngomong sama batok kepala. Tunduk. Bu, pernah ngomong sama batok kepala, Bu? Bagus diam, Bu, kalau kita ngomong batok kepala loh, Bu. Kamu memang kurang ajar, kasih batok kepala. Maksudnya tunduk. Amin. Lah kenapa mesti yang pertama istri tunduk? Karena lebih banyak laki-laki yang jahat. Itu sebabnya kalau wanita-wanita sekarang belum punya jodoh, itu jobnya. Banyak kan pria-pria itu jahat. Lelaki buaya darat. Buset. Aduh. Jadi dengerin nih buat ibu-ibu, nenek-nenek, santai aja. Nah tuh kalau selingkuh tuh nanya tuh, kalau selingkuh gimana? Tunduk aja, kasih dia selingkuh terus, kasih. Kenapa? Karena hanya kalau kita tunduk dan kita nggak buat sesuatu yang jahat sama suami yang selingkuh tadi. Itu baca tadi 1 Petrus 3 ayat 1. Tanpa perkataan dimenangkan oleh istrinya, nanti suami-suami pasti akan bertobat. Kapan? Ayat yang kedua, lihat. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Murni, saleh hidupnya. Bagaimana hidup istri yang murni dan saleh hidupnya? Waktu suaminya pulang dari selingkuh, istrinya hidup sebagai seseorang yang murni, sebagai seorang istri apa adanya. Dia membukakan pintu, selamat datang kekasih hatiku. Karena dia murni, dia sadar dia adalah seorang istri. Dan dia akan melakukan apapun yang memang harus dilakukan istri. Bu, kalau suami pulang lama, jam 1, jam 2, pasang alarm, Bu, jam 12. Ibu mandi sikit, mandi air hangat. Sisir rambutnya, Bu, sisir. Pakai lipstick, Bu, pakai lipstick. Jangan pakai daster. Pakai baju cantik. Buka pintu sama suami. Welcome home, my husband. Biar suaminya bingung. Aku lagi di mana? Kok kayaknya selama ini aku pulang kemana gitu? Kok hari ini kok beda? Faktanya, kalau suami pulang dari selingkuhan, yang terjadi apa? Perang dunia. Kayak perang Israel dan Hamas. Gak ada damai-damainya. Benar nggak? Nah kapan mau selesai itu perang? Israel juga nggak mau ngalah. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau kamu diperlakukan jahat, kamu balas dengan kebaikan. Harusnya waktu rudal itu ditembakkan Hamas, Israel harus kirim roti. Nih, roti. Apa Israel nggak bisa punya penangkal rudal? Punya. Tapi kok mesti dibalas? Amin. Lah suami juga tahulah. Masa si istri cantik-cantik dibantai? Masalahnya kalau udah lagi berantem, suami nengok istri kayak nengok apa? Singa. Lah dia pikir itu singa. Ditampar lah, pak. Ya, Tuhan berkati kita semua. Ya.
Jadi jodoh itu kaitannya sangat luas. Kalau udah sempat memang suami istri, itu tetap jodohmu. Jadi pelajarannya adalah, kalau kita belum punya jodoh sekarang, berdoalah sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 1-2. Kujamin Tuhan pasti dengarkan doamu. Tuhan, aku berdoa, jodohku Tuhan. Kalaupun nanti dia selingkuh terus, aku akan mengampuni dia. Apa Tuhan gak senang lihat laki-laki bertobat? Wah, senang lah. Dia tahu kau bisa mentobatkan laki-laki itu, maka dia berikan laki-laki itu untukmu. Tuhan tahu laki-laki itu masih jahat. Bukankah Tuhan bilang sama laki-laki, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Istri-istri, hai wanita, kamu adalah penolong buat suami. 1 Petrus 3 ayat 1-2, Kak Jelita. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Mantap lagi jawaban Kak Yani ini. Lebih baik diambil Tuhan dok daripada diambil yang lain. Rugi Tuhan ngambil dia. Ya kan Kak? Orang dia jahat. Ngapain juga Tuhan ngambil orang jahat? Rugi Tuhan. Tapi Tuhan untung kalau dia bertobat. 1 jiwa bertobat, seisi sorga itu bersuka cita. Janji Tuhan jelas buat istri-istri yang suaminya jahat. Kamu tunduklah, berlakulah murni, berlakulah saleh. Sebab dengan demikian, suami yang tidak takut akan Tuhan akan bertobat dalam nama Yesus. Tapi biasanya bertobat pas sudah tua. Ya mau gimana lagi? Yang mau sama dia siapa dulu Kak Leni? Coba dulu kita gak maksa Tuhan. Iya kan? Amin Kak Len. Tapi kan yang penting bertobat dia. Emangnya harus dari muda gitu? Enak kali lah ya. Atau kita menderita kali lah ya. Gak bisa kita ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Mari kita belajar hidup ini cuma menerima saja. Sama kayak Tuhan kasih oksigen, kau terima. Terima, kasih. Oksigen itu adalah bukti kasih Tuhan bagi kita. Terimalah kasih Tuhan. Tandanya kita menerima, kita bersyukur sama Tuhan. Ya dok, enak kali dia istri yang sabar-sabar. Nanti yang lebih enak juga kakak, percayalah. Kalau nggak salah kemarin aku udah cerita, istrinya udah gak tahan dengan perlakuan suaminya yang selingkuh terus. Tuhan, buatlah suamiku bertobat. Dijawab Tuhan, suaminya kena kanker liver stadium 4. Perut udah nonjol. Mau selingkuh lagi? Kanker stadium 4. Gak bisa selingkuh lagi dia Kak. Kan dijawab Tuhan doanya kan. Terus udah gak selingkuh dia Kak. Sakit dia sekarang. Yang rawat siapa Kak? Istrinya. Kenapa? Ya doa istrinya juga. Orang didoakan, Tuhan buatlah suamiku jangan selingkuh lagi. Loh masa dia suruh Tuhan supaya suaminya jangan selingkuh lagi? Kan jadi istri capek kan. Makanya jangan itu doanya, Tuhan buatlah aku sanggup tunduk kepada suamiku Tuhan. Kalau perlu ada tangan yang menjambak kepala aku Tuhan supaya tunduk aku. Itu doanya. Jangan doakan supaya suaminya bertobat. Iya dijawab Tuhan. Benar gak? Lalu istrinya nangis dengar aku ngomong gitu. Betul juga ya. Coba dari dulu aku belajar tunduk aja sama suamiku yang tukang selingkuh ini. Mungkin dia bertobat. Sehat-sehat dia. Yang mengerti katakan yes. Nah, kalian harus paham ini. Nanti kalian praktek dimanapun juga, pasti ketemu sama pasien yang belum punya jodoh, ketemu sama yang udah punya jodoh tapi suaminya jahat,
Ketemu sama ibu-ibu yang anaknya belum punya jodoh sampai sekarang sakit kepalanya. Enak kali jadi laki-laki. Tenang. Ada di ayat yang ke-7. Memang jauh kali ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, akulah itu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Wow. Mungkin suami-suami banyak yang belum baca ayat ini ya. Nanti tempel di dinding rumahnya. Kalau mau suami-suami dijawab doamu oleh Tuhan, nah, kasihilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bahkan kami suami harus menghormati yang lebih lemah. Coba, susah tuh. Kalau menghormati yang lebih tinggi gampang, siap, hormat. Tapi orang yang lemah dihormati, ya kan gak gampang juga. Jadi bukan cuma istri, suami juga kemudian harus belajar hidup mengasihi istrinya. Gak segampang itu, bro. Ada juga banyak suami-suami yang kecewa dengan istrinya. Banyak. Apa benar cari pasangan harus yang setara? Iya sih, benar sih. Tapi setara maksudnya di sini adalah kalau bisa setara, sama-sama takut akan Tuhan. Jangan satu takut sama hantu. Paham nggak? Udah tahu calon yang nggak mau baca Alkitab. Doanya tiap hari apa? Tuhan, biarlah bertobat. Tuhan bertobat, dia bertobat. Udah tinggalin. Itu tandanya bukan dia jodohmu. Tapi kita sibuk tiap hari, dialah cintaku, aku mencintai dia. Buat apa? Hidup tanpa pasangan juga udah cukup. Amin. Yang benar kau amin. Tapi siapa yang nangis? Mana jodohku Tuhan? Sabar. Tapi sekarang saya selalu berserah dan berdoa buat suami. Yes. Gini. Jangan berdoa buat suami, Kak Malasim. Berdoalah buat ibu, supaya ibu bisa tunduk sama suami. Kalau berdoa buat suami, nanti Tuhan jawab doanya. Dikasih auto bertobat namanya. Auto bertobat itu sama dengan penyakit berat atau mati sekalian. Itu auto bertobat. Ibu berdoa buat diri ibu supaya ibu bisa mengampuni suami mau berapa kali pun dia melakukan dosa. Amin. Belum bisa senyum juga? Oh bisa. Yes. Oke Kak Siska, walaupun saya agama Islam, saya juga senang nonton live ceramah rohaninya dok. Ya, yang penting kakak sehat, hati gembira. Ya kan Kak, Tuhan berkati. Berarti nggak setia dong dengan janji nikahnya. Kalau dia setia dengan janji nikahnya, ya udah beres dunia ini. Persoalan dia itu manusia. Manusia memang nggak akan mungkin bisa nggak ingkar janji, tapi Tuhan dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Amin. Ayo nyanyi lagi. Dari F buat janjimu seperti fajar. Tahu nggak? Tahu kau? Jadi yang bisa berjanji dan tidak ingkar janji itu cuma Tuhan. Ini udah lama nih kita nggak nyanyi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tidak pernah terlambat dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Manusia kalau ingkar janji bilang begini, biasalah. Namanya juga manusia. Tapi Tuhan yang kita kenal itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan berkati kita. Amin. Oke. Ada di sini ibu-ibu yang stres karena anaknya belum punya jodoh. Coba kasih komen lah ya. Manusiawi katanya. Iya, benar manusiawi memang. Lah kalau memang manusiawi, ngapain kita susahkan? Sama-sama manusia. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, sama seperti fajar pagi, nggak pernah terlambat. Pernah kita bangunkan fajar pagi? Pernah kau bangunkan, matahari udah jam 6 keluar lu? Mana pernah? Oh siap Inang Pasaribu. Kita berdoa sama-sama buat orang tua yang anaknya belum punya jodoh sampai sekarang. Percayakan jodoh itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau anaknya sampai sekarang belum punya jodoh, berarti jodohnya belum masuk tangan Tuhan. Bersyukur saja Inang. Ya, bersyukur aja. Tuhan tahu yang terbaik. Sebab persoalan sekarang luar biasa dalam rumah tangga. Jangan kita anggap itu masalah yang sepele. Sekalipun kita berkata janji pernikahan, ya, itu tidak menjamin. Sedangkan yang tertulis pakai meterai, ditanda tangan, bisa ingkar janji manusia. Karena itulah Tuhan tahu. Ya, karena itulah Tuhan tahu. Orang tua saya, Kak Leni, stres anaknya belum dapat jodoh, tapi ketika sudah menikah, stres karena kelahi terus. Yes, makasih Kak Leni. Hidup serba salah. Kalau hidup serba salah, mana bisa gembira? Kalau nggak bisa gembira, bisa sehat kita? Nggak bisa. Maka saya, semua kami di sini yang lagi belajar untuk jadi dokter, kami harus paham ini. Kalau bukan dokternya lagi yang menemukan pertolongan buat pasiennya, siapa lagi? Siapa lagi? Jalani saja apa yang sedang dialami, biar tidak stres. Tambahkan Nang Nur, jalani dengan ucapan syukur, bertobat. Amin. Kak Kibu, Kak Keti, memberkati. Selamat malam Kak Indi,
Om Swastiastu, Kak Indi. Yes, Tuhan berkati. Amin. Nah, dari kalian lah. Ini kawan-kawan TikTok bang. Halo Kak Cing, selamat malam. Udah lama nggak nampak kok Kak Cing. 2 hari nih Kak Cing. Waduh, rame. Rame live-nya Kak Cing. Oh iya, siap inangsonya siaan. Tuhan berkati ya, jadi dokter. Walaupun dokter umum gak ada masalah. Kalau Tuhan yang menyembuhkan, itu paling utama. Amin. Gak ada persoalan mau jadi spesialis kayak mau jadi nggak, terserah lah. Sebab yang menyembuhkan itu cuma Tuhan. Shalom Kak Yusni, Boru Raja Sonang. Itu boru apa itu Kak? Kak Sani, aku nggak sempat dengar karena 2 hari ini bolak-balik ke rumah sakit. Oh, Kak Amanda lagi sakit ya. Tuhan berkati ya. Semua indah pada waktunya. Suka-sukamu Tuhan. Yes. Kak 3 bersaudara. Waalaikumsalam Kak. Mau bertanya apa? Boleh. Tapi jangan tanya kesehatan dulu nanti, karena ini lagi bicara jodoh. Amin. Shalom. Kak Resti Saragi, salam dari Siantar. Jumpa kita nanti Kak, tanggal 19 aku di Siantar ya. Jangan nggak datang Kakak di GBI Siantar Plaza. Nyanyi suka-sukamu Tuhan dulu Pak Dokter. Oh, kita mau nyanyi lagi, oke. Mainkan guys. Lomo-lomo ini Tuhan. Somasi masih Yesus. Oh itu ya, somasi masih Yesus. Iya. Dari D. Senang-senang ikut. Itu itu gak transpose kan? Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Tarik suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Oke, udah. Suka-suka Tuhan saja, karena dia tahu yang terbaik. Kenapa dia tahu yang terbaik? Karena dia Tuhan yang melihat hati. Kita cuma bisa lihat paras, kita cuma lihat wajah, kita cuma lihat penampilan, tapi yang tahu hati itu Tuhan. Dan Tuhan tahu semua potensi-potensi yang ada dalam hati kita. Betapa liciknya hati manusia itu Tuhan tahu. Gak mungkin Tuhan biarkan kita ketemu sama orang yang licik buat kita. Kalau sekarang belum ada orang yang ketemu dengan kita, artinya Tuhan sedang menyingkirkan orang-orang yang sedang licik dari hidup kita. Bersyukurlah untuk itu. Jangan mengeluh. Sebab waktu kita mengeluh, nanti jadi bodoh. Coba, kalau kita sedih terus belum punya jodoh, terus tiba-tiba ada datang nih orang licik. Datang, kamu kenapa? Saya lagi kesepian. Kamu mau kutemani? Maulah. Dia licik. Modus guys, paham? So kamu harus bersuka cita supaya nggak bisa didekati orang licik. Orang licik agak bingung, gua mau bilang apa sama dia? Sebab dia bahagia. Tapi kalau orang buruk, dia datang pura-pura nolong, padahal dia mau hancurin hidup lo. Terus siapa yang salah?
Kalau ternyata jodohnya menyakitimu, ya salah sendiri. Siapa suruh dulu atau belum punya jodoh? Nggak gembira. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semua obat untuk dapat jodoh. Nah, tadi ada yang nanya, belum punya anak. Nanti, minggu depan kita buat tentang belum punya anak. Hari ini jodoh dulu. Supaya paham. Ya. Kak 3 bersaudara jadi ulu hati, pala sakit berat. Aduh kak, ini kakak ini banyak pikiran ininya kan kak 3 bersaudara. Telinga sakit, pala kalau dipegang ngilu, ngilu rasa takut. Sakit apa? Sakit stres. Udahlah kak, nanti chat aku ya. Ada nomorku di TikTok gitu kak. Kakak chat dulu ya. Masuk kak Priska Oktoria Lumbang Gaul. Jangan buru-buru melangkah karena masalah rumah tangga panjang perjalanannya. Haleluya. Gak mesti pala huruf besar semua kau tulis itu kak Priska. Takut kok bacanya. Aduh. Oh, masuk lagi hati yang gembira. Penutup lah ya. Udah 1 jam kita ini live ya kan. Nanti mau didengar lagi, didengar di YouTube. Ku upload ya. Itu dari apa itu? Dokter saya jadi 6, tetap sukacita. Ya udah haleluya Kak Cing Cing. Kok ikut-ikut huruf besar kok Kak Cing. Aduh. Itu dari G ya? E ya? Hati yang ulang. Enak. Udah sangat tahu teksnya. Udah itu kuncinya ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi katakan, hati yang gembira adalah obat. Amin. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Kak Desi, dok bikinlah jadwal komsel untuk kita-kita. Percayalah kak, tiap hari komsel kita bersama. Kayak mana lagi kak mau dibuat kak? Jam 10 sampai jam 3 live kita kan. Itu komsel kita itu. Join lah. Setiap viti-viti yang dibuat itu komsel kita. Tontonlah, bagikanlah, itu komsel kita. Men, belum ada juga pertanyaan dari kalian. Gak seru kali kurasa. Tenanglah, kawan kita semua yang di TikTok ini. Jangan malu. Kalau nggak kalian komen dari situ. Biar dibaca. Oke lah, oke. Ada lagi yang mau nanya nih? Amin, hati jadi penuh sukacita. Haleluya. Oke, amin semua. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, dok setia menanti Viti biar ada obatku. Berapa hari ini nggak ikut live dokter, ketinggalan aku. Aduh, Kak Pris. Iyalah Kak Pris, kita doakanlah. Besok kan hari Sabtu, nggak banyak kerja aku kan. Semoga sempatlah aku edit video-video itu ya. Shalom, Kak Elvi, Kak Irma, Kak Leli. Berarti anak-anak kita dari kecil harus sudah diterapkan hati yang gembira. Yes, pasti. Ya, bahkan saya mau bilang itu ada beberapa video yang mengingatkan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, kalau kita mau anak-anak kita jadi anak pintar, jangan ajari dia matematika, jangan ajari dia fisika, jangan ajari dia biologi. Ajari dulu dia takut akan Tuhan. Sama kayak kau semua di sini ya. Jangan anatomi itu terus kau bacai sampai pusing kepala kau. Fisiologi kau baca sampai pusing kepala. Takut dulu kau sama Tuhan. Hormati dulu Tuhan itu. Jadi jadikan Tuhan kau pintar. Nggak perlu lama-lama kau baca buku-buku kedokteran itu. Wis langsung ngerti kau.
Orang Tuhan yang menciptakan manusia. Amin. Apa yang gak diketahui kedokteran, itu Tuhan sudah tahu duluan. Gitu mau aku bilang sama kamu. Amin. Udahlah, udah capek juga aku. Dari pagi ya kan. Aku geser videonya. Oke. Kalau nggak ada yang menanya, kau ada menanya, Yos? Belum. Nanti siap nih nggak ada lagi boleh nanya. Hah? Damen, ya silakan Damen. Pak, jadi bertanya Pak. Contoh kayak yang misalnya siapa Pak? Tadi Pak bilang kalau misalnya dia udah nikah, itu berarti jodohnya Pak. Ya, udah nikah berarti jodohnya. Kalau misalnya contoh kayak orang yang nikah 2 kali gitu Pak, kayak misalnya Ahok gitu Pak. Gak usah kita bahas si Ahoknya. Marah nanti Pak Ahok ya kan. Tapi kalau menurut pandanganku, bukan pandanganku, berdasarkan yang kubaca di Alkitab, kalau sudah menikah jangan bercerai. Karena ada tertulis, aku membenci perceraian. Paham ya? Tuhan membenci perceraian kecuali karena kematian. Perceraian di sini artinya dua-dua masih hidup. Kalau kita bercerai, berarti kita melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Apa mungkin doa kita dijawab sama Tuhan? Sedangkan kita melakukan apa yang dibenci sama Tuhan. Kenapa rupanya kalau nggak menikah, Bang? Ada tadi abang-abang nanya. Aku kan udah nggak ada lagi pasanganku, bolehlah aku menikah. Tapi kan pasanganku itu jahat kali sama aku. Ya bolehlah aku bercerai, siap itu aku menikah lah. Mimpilah. Sudah kita lakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mau harap apa lagi? Saya bahkan mau bilang, mohon maaf, jangan ada hamba-hamba Tuhan yang marah. Tapi ada hamba-hamba Tuhan sanggup bercerai, nikah lagi. Kalau mau debat, jangan sama saya, sama Tuhan. Saya cuma bilang aja. Tapi dari aku pribadi, tidak akan pernah bercerai. Dari sekarang, ku ampuni. Dari sekarang ampuni. Sebegitulah. Amin. Kita bisa bilang, bukankah Tuhan adalah Tuhan yang setia? Yang kalau kita kemudian memohon ampun, kita berdosa lalu mohon ampun, bukankah Tuhan mengampuni kita? Diampuni kita loh. Selama kamu masih hidup, kamu sadar kamu berdosa, minta ampun sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia kasih kesempatan kamu. Lalu kok pasangan kita? Ya kalau ada yang merasa dengan yang kubilang ini, ya mau kayak mana aku bilang? Kalau kau merasa kena tusuk hatimu, bukan aku yang tusuk, Tuhan. Mana mungkin aku yang tusuk? Aku jauh di sini. Hamba-hamba Tuhan, para pendeta, diaken, sintua, bertobat. Minimal tengoklah dulu TikTokku. Biar paham yang ku bilang ini. Ya? Kenapa kau menatapku dengan begitu tajam? Seakan-akan aku yang berbuat kepadamu. Ya, kalau nggak senang, bilang sama Tuhan ya. Tapi kalau masih hidup sekarang, bertobatlah. Kalau bingung kayak mana mau balik, tapi aku udah sempat nikah lagi. Bertobat aja. Hatinya dulu bertobat, nanti Tuhan kasih jalan. Terserah Tuhan. Tapi kalau sekarang udah sempat berpisah, dua-dua masih ada kesempatan untuk kembali lagi. Ayo rujuk. Rujuk. Kalau nggak sanggup, ada yang mau merujukkan kalian, catat WA aku, biar aku ikut merujukkan kalian. Gratis. Yang rumah tangganya sekarang sedang kacau, hubungi aku. Aku cuma bisa berdoa minta kekuatan dari Tuhan supaya rumah tanggamu dipulihkan. Gak bisa dengan mujizat-mujizat itu. Itu perlu kerendahan hati, taat sama Tuhan, takut
takut sama Tuhan. Oh Tuhan, aku udah lakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan bercerai. Amin. Apa dari situ? Udah, mantap kali pertanyaanmu, langsung menggugah dunia aku tengok. Namanya Damen. Akun TikTok mau boy. Ih, aku udah nggak tahu mana ya. Aduh. Wah, udah banyak yang message jadinya kita. Aduh, sampai hang laptopku ini nggak bisa ku geser. Syukur orang tua aku nggak pernah sampai perang parah, cuma perang salib. Salah. Jadi nggak pernah lihat orang tua pisah. Semoga sampai maut. Amin ya. Dia nggak mau. Apa yang nggak mau? Shalom Kak Feby. Salam kenal Horas. Yes. God bless. Kan masih pacar, putusin aja. Yes. Kalau masih pacar putusin, nggak masalah ya. Haleluya. Pacar aku kasar, suka maki, putusin. Udah jelas itu. Kalau sekarang aja suka maki, percayalah nanti suka. Entah nggak tahu lagi apa. Soalnya sekarang baik, nanti dia jadi jahat. Kalau sekarang jahat, tambah jahat nanti. Udah tinggalkan saja. Ya kecuali kita mau bayar harga. Mau bayar harga, ya silakan. Dipelihara tuh. Tapi latih dirimu untuk bisa tunduk terus sama suami. Sampai dia bertobat. Amin. Oke. Saya berdoa untuk semua kita semua. Biarlah kita kemudian bisa hidup dengan takut akan Tuhan. Kita menyadari hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Apa ya lagu kita ya? Oh, kekuatan serta penghiburan kau tahu? Ini lagu penutup. Dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mampu melihat kedalaman hati. Betapa liciknya hati manusia, sampai tidak ada satu manusia pun yang sanggup melihat ke dalam hati manusia yang lain. Tapi kami bersyukur untuk janji Tuhan. Tuhan yang berjanji yang tidak akan pernah ingkar janji. Engkau Tuhan yang berjanji bahwa Engkau pasti bisa melihat hati manusia. Kalau saat ini kami belum punya jodoh, itu artinya Tuhan belum menemukan manusia yang pantas buat kamu. Bersyukurlah untuk itu, sebab Tuhan sedang menjauhkan kamu dari sesuatu yang jahat. Tuhan hanya punya satu rancangan, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kehidupan pernikahan yang kacau balau. Tetapi kalau hari ini kamu menghadapi kehidupan pernikahan yang kacau balau, Dia juga Tuhan yang tidak akan pernah ingkar janji. 1 Petrus 3 ayat 1-2. Hai istri,
Tunduklah kepada suamimu, supaya bukan dengan perkataan, tetapi melihat betapa saleh dan murninya hidupmu. Maka suami-suami yang tidak takut akan Tuhan akan diubahkan bertobat. Dan hai kamu suami-suami, mungkin kau kecewa dengan istrimu, mungkin kau kecewa dengan segala keberadaanmu, kau berpikir doamu tidak dijawab Tuhan. 1 Petrus 3:7. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, sebagai mereka adalah kaum yang lebih lemah daripadamu. Hormatilah mereka sebagai pewaris tahta kerajaan sorga. Sebab hanya dengan demikian, tidak akan ada doamu yang terhalang. Tuhan jawab doamu. Hari ini apakah kau sebagai istri atau kau sebagai suami? Mungkin kau sedang di pinggir daripada perceraian, di tepi daripada jurang. Hari ini datang bertobat sama Tuhan, rendahkan hatimu. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan aku mau bertobat. Tuhan aku mau bertobat. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Saat ini dimanapun kau berada, kau mendengarkan ibadah ini, mendengarkan doa ini. Biar Tuhan jamah hatimu. Kau diingatkan bahwa siapa yang mempersatukan suami dan istri adalah Tuhan. Dan Dia yang mempersatukan kamu sebagai suami dan istri. Dia membenci perceraian atas dasar apapun juga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kau menjamah hati mereka. Ubahkan hati mereka Tuhan, supaya mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Sebab permulaan dari segala sesuatunya adalah takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Sepanjang dari satu minggu ini Bapa, mungkin ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengingatkan hamba-Mu ini Tuhan. Kau menegur hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu tidak mengulang hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hamba mohon ampun kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau Engkau masih berikan kami kehidupan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan akan memelihara kehidupan kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Buka kedua tangan kita. Dan saat ini pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.